Pertumbuhan itu yang dikejar jangan hanya aset, tapi semua harus mengikuti. Selamat siang Pak Darman. Siang, Krisi. Apa kabar? Baik-baik. Ya, mari duduk Pak. Halo, selamat siang Sobat Artomoro. Nah, kali ini kesempatan yang spesial banget karena Kristi ketemu langsung bareng dengan Direktur Utama dari BPR Artomoro. Selamat siang Bapak Darmawan. Selamat siang, Kristi. Ya, sehat selalu ya Pak ya. Amin. Harus dijaga kesehatan. Iya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini kita harus tetap jaga kondisi, tubuh tetap harus fit, dan jangan lupa protokol kesehatan harus tetap disiplin dijalankan. Iya, bener banget. 3M atau 5M? Sekarang udah 5M tuh. Iya, oke sih. Oke, nah kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Iya. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Kita langsung ketemu dengan narasumber utama kita. Nah langsung aja, Kristi mau nanya dong, sebenarnya sejarah awal Artomoro itu seperti apa Pak? Oke, jadi BPR Artomoro itu berdiri tanggal 3 Mei tahun 2008. 2008 ya? Oke. Berarti sekarang sudah 13 tahun lebih ya berdiri. 13 tahun, benar-benar. Ya, dari awal mula berdirinya BPR Artomoro itu tahun pertama asetnya sebesar 20 miliar. 20 miliar. Sekarang sudah tumbuh menjadi per akhir Juni kemarin 402 miliar. 402 miliar. Cepet banget ya? Ya. Padahal kalau dihitung-hitung sekarang umurnya kurang lebih 13 tahun. Benar-benar cepet banget. Dengan usia yang sangat muda, bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Tapi bisa asetnya tuh bisa langsung naik meroket gitu. Betul. Iya, benar-benar. Jadi kami itu tidak hanya mengejar asetnya. Oke. Jadi pertumbuhan itu yang dikejar jangan hanya aset, tapi semua harus mengikuti. Benar. Baik dari sisi penghimpunan dana. Jadi penghimpunan dana itu bisa sumber dana dari dana pihak ketiga, dari simpanan dari bank lain maupun pinjaman dari bank lain. Jadi ini kami yang terbesar sumber dana itu adalah dari dana pihak ketiga. Jadi ini kami terus tumbuh, tapi tumbuhnya harus semuanya mengikuti. Oh iya, benar-benar. Nggak cuma satu pihak aja ya. Satu sisi saja, dari aset saja, tapi aset, pertumbuhan dana, juga pertumbuhan kreditnya. Oke, selain itu tadi, kira-kira perkembangan yang BPR Artomoro sudah lakukan selama 13 tahun ini apa aja Pak, kalau boleh tahu? Ya, yang tadi sudah disampaikan, pertumbuhan aset, pertumbuhan dana pihak ketiga, pertumbuhan kreditnya, ini juga kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Karena kami sudah membuat grand design untuk ke depan itu 5 tahun ke depan, dari tahun 2019 sudah kami buat grand design menyeluruh selama 5 tahun ke depan, yaitu sampai dengan tahun 2024. Jadi kami sudah mempersiapkan, salah satunya kami juga sudah membangun mulai tahun 2019 itu rencana gedung pusat baru BPR Artomoro. Itu lokasinya di mana Pak? Di Jalan Elang Raya. Nanti kapan-kapan main ke sana ya. Kita ke sana, masyarakat luas diperlihatkan ini loh, gedung baru yang dipersiapkan agar pelayanan yang kita berikan nanti bisa lebih nyaman diberikan kepada seluruh nasabah kita. Secara maksimal juga Secara ya Pak? maksimal. Benar betul, banget. Ya. Jadi gedung itu ada 9 lantai, Kristi. 9 lantai. Kita saat ini per hari ini, tadi saya barusan dari sana. Ini dari sisi konstruksi kan sudah selesai semua. Ini sedang mengerjakan interiornya. Berarti tinggal berapa tahap lagi ini? Perkiraan Bapak? Perkiraan ini rencana kan kami pakai untuk akhir tahun ini nanti sampai dengan lantai 4. Lantai 4 interiornya sudah selesai. Nanti rencana kami sudah akan mengajukan ke OJK untuk perpindahan kantor pusat. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini ya. Akhir tahun ini kita akan pindah ke sana. Gedung pusat yang sekarang ini
direncanakan sebagai kantor cabang. Oke. Yang di Jalan Gajah. Berarti sekarang yang di Jalan Gajah Raya ini nanti rencananya akan jadi kantor cabang. Betul. Nah, kemudian yang ketika nanti akhir tahun akan berpindah di gedung baru ya, nih untuk plan kedepannya ya, Pak. Iya. Nah, selain itu Pak, selain ada gedung baru, kira-kira untuk saat ini tahap yang sedang dikerjakan oleh BPR Arta Moro untuk ke depan, kira-kira apa Pak? Ya, kami juga mempersiapkan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu kan menjadi sumber pokok dari operasional sebuah perusahaan. Jadi kami tetap memperhatikan sumber daya manusia yang nanti akan mengelola BPR Arta Moro ke depan. Jadi setiap waktu tertentu kami selalu adakan pertemuan intern yang membahas bagaimana sih yang sudah dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Jadi evaluasi terus dijalankan. Iya, benar-benar. Kemudian kami juga melakukan pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan yang diselenggarakan oleh intern kami sendiri maupun dengan ada kerjasama dengan pihak luar. Kalau saat ini saat pandemi, jadi pelatihan-pelatihan itu dilaksanakan secara daring ya. Oh ya, secara lewat online Zoom, ya Pak ya, lewat ya, Zoom. betul, ya. Nah, ini kan seluruh dunia merasakan COVID-19 ya Pak ya, nggak cuma Indonesia aja, bahkan betul. di belahan dunia pun mereka juga merasakannya. Gimana sih Pak caranya atau gimana sih sebuah bank itu tuh bisa bertahan di era pandemi yang dimana-mana tuh kalau kita ngelihat dari media sosial ya, pasti perusahaan tuh ada yang gulung tikar ya kan Pak, ada yang mereka goyah entah mau bagaimana. Nah ini mungkin Bapak memiliki strategi gimana sih untuk bank itu tuh tetap bertahan hingga saat ini gitu Pak? Ya, oke, jadi gini Kristi. Industri jasa keuangan terkhususnya adalah perbankan. Perbankan itu kan lembaga intermediasi. Jadi memediasi ada nasabah penempatan dana, kemudian kita kelola, kita salurkan dalam bentuk kredit. Jadi sebenarnya usaha perbankan itu kan seperti itu. Jadi agar tetap stabil kondisinya harus tetap bisa menjaga. Dari sisi sumber pendanaan, sumber dana itu juga harus kita jaga. Ini berkaitan dengan likuiditas. Ini juga harus kita jaga kondisinya agar tetap berada pada posisi yang aman, yang sehat. Ini indikator-indikatornya ada, yang sudah ditentukan oleh otoritas jasa keuangan. Jadi tingkat kesehatan bank itu indikatornya ada semua di situ. Ya. Kemudian kita kelola, kita salurkan dalam bentuk kredit. Kalau pengelolaannya ini kan ada orang perorangannya. Jadi siapa SDM yang bertanggung jawab pada posisi pengelolaan ini. Jadi di sini ada sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini menentukan juga nanti outputnya dalam bentuk kredit itu. Jadi kredit yang baik itu seperti apa? Ini kan juga tergantung dengan orangnya ini. Di samping juga memang tergantung dari nasabahnya juga, dari sisi usaha nasabah. Jadi kalau melihat dari siapa yang nanti akan mengelola kredit itu di situ ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada bagian kredit. Ini siapa saja nanti yang ngelola, yang memutuskan kredit itu diberikan. Termasuk di dalamnya juga ada analis yang membuat analisa. Kemudian dari sisi administrasi, dari sisi pengikatannya seperti apa, itu semuanya harus dikerjakan secara baik sehingga semuanya berjalan dengan aman. Kemudian kalau melihat dari sisi nasabahnya, nasabah itu kita juga harus hati-hati. Kondisi usahanya seperti apa? Berarti melakukan survei terlebih dahulu. Survei terlebih dahulu. Jadi kondisi usahanya seperti apa? Apakah termasuk dalam sektor yang tadi terdampak COVID-19 atau tidak. Kalau terdampaknya itu positif, kalau sekarang yang positif kan dari usaha sektor kesehatan. Ini masih pertumbuhannya masih cukup bagus. Kalau berdasarkan data BPS, mulai awal pandemi, sektor usaha yang terpengaruh kan ada beberapa sektor itu. Jadi yang
pertama itu adalah sektor akomodasi. Iya. Itu perhotelan, kos dan lain-lain itu terdampak negatif itu. Iya sih, Pak. Penurunan sampai 90%-an. Kemudian dari sektor makanan dan minuman, walaupun sekarang ini makanan dan minuman sudah mulai naik lagi pertumbuhannya, tapi masih tetap tidak bisa seperti semula. Iya. Kemudian industri pengolahan juga mengalami dampak yang negatif juga. Jadi ini dasar-dasar ini harus bisa kita jadikan bahan pertimbangan untuk memberikan kredit ke nasabah. Jadi selama ini kita memang fokus kepada nasabah lama atas arahan dan instruksi dari pemerintah untuk melakukan restrukturisasi, itu tetap kita jalankan. Tapi kita juga tetap melakukan ekspansi kredit untuk nasabah-nasabah baru dengan prinsip kehati-hatian yang lebih. Oh iya. Gitu. Bener. Jadi itu memang sangat berdampak banget ya Pak kalau misalkan sampai bisa dikata lalai kayak gitu. Jadi kan apa ya? Memang kalau misalkan sebuah bank itu tuh lalai dalam tadi memberikan kredit atau tidak melakukan survei seperti itu kan sangat berdampaknya cepat banget ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Cepat sekali. Saya mau sampaikan gini, yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus ada keseimbangan antara dana yang masuk sama dikelola dengan dana yang keluar. Sebagai bentuk ekspansi kredit atau penyaluran dana kita. Jadi kalau dari kita saat ini di BPR Atomoro kan melakukan kebijakan untuk pick up service bagi nasabah-nasabah dana pihak ketiga kita. Jadi yang tidak bisa mereka yang tidak bisa keluar rumah, kita samperin ke rumah. Kita fasilitasi untuk semuanya, sehingga masyarakat itu lebih merasa nyaman untuk bertransaksi dengan BPR Atomoro. Iya, benar sih Pak. Kalau kadang kan sampai sekarang pun masyarakat untuk keluar rumah kan masih mikir 2 kali ya Pak ya. Tapi dengan adanya pick up service dari BPR Atomoro tuh menambah pelayanan rasa aman juga ya kan. Jadi nggak perlu ribet buat buat janjian atau apa seperti itu ya Pak ya. Kalau mau ke kantor juga nggak ribet ke kantor sih, maksudnya ke BPR Atomoro. Itu salah bilang ya. Bapak mau minum dulu nggak apa-apa Pak? Boleh. Iya. Ayo Christine minum dulu. Iya, saya mau minum dulu. Dari tadi saya udah. Wah. Jaga jarak ya Christine. Iya benar. Gelasnya aja BPR Atomoro nih. Dan ini di belakang kita ada bag box souvenir dari BPR Atomoro ya Pak ya? Iya betul, ini souvenir-souvenir yang kita berikan kepada nasabah-nasabah kita, khususnya nasabah simpanan kita. Ada beberapa ini. Wow, seger sekali. Ini juga, wow, souvenirnya keren banget loh ini. Ada tas, ada pouch, ada goodie bag ya kan Pak. Wow, jadi kalau misalkan nasabah BPR Atomoro atau masyarakat di luar mau menabung atau deposito ya kan. Lumayan nih bisa dibawa pulang. Iya, betul. Iya. Iya, oke Pak Darmawan. Masih semangat untuk ngobrol. Masih. Nah, Christy mau tanya dong, BPR Atomoro ini tuh pasti memiliki komitmen tinggi ya untuk para nasabah dan juga stakeholder di luar ya kan Pak. Kalau boleh tahu komitmen dari BPR Atomoro tuh apa sih? Ya, BPR Atomoro itu selalu berkomitmen seperti ini. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Ini komitmen yang pertama. Kemudian kami juga akan membantu menyelesaikan permasalahan. Khususnya kalau perbankan kan akan menyelesaikan permasalahan biasanya dari sisi dana. Dana masyarakat, khususnya mereka yang punya usaha, kekurangan dana. Nah ini silahkan datang ke BPR Atomoro, nanti kami akan bantu mencari solusi yang terbaik seperti apa. Jadi memberi solusi dan memberi pelayanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat khususnya di Kota Semarang. Gitu. Itu yang benar-benar komitmen yang dipegang BPR Atomoro sampai saat ini ya kan. Nah, Christy juga bertanya-tanya juga, pasti kan di masa pandemi ini kan banyak banget yang orang berpikir bahkan bertanya-tanya, penting nggak sih sebuah investasi di masa pandemi menurut Bapak Darmawan? Ya,
Apalagi saat seperti ini ya, daripada dananya itu dipakai untuk usaha, dan kalau kita lihat usaha sekarang kan fluktuatif dan tidak menentu. Iya sih Pak, benar-benar. Ya. Karena usaha yang tidak menentu ini, malah saya sarankan untuk melakukan investasi yang paling aman saat ini ya di penempatan dana. Jadi di simpanan di bank, karena bank itu jelas akan ada lembaga penjaminnya. Kalau untuk saat ini kan sampai dengan 2 miliar dengan bunga maksimal LPS. Jadi semua investasi akan ditanggung pemerintah dan pasti aman, bentuk tabungan maupun deposito. Jadi bagaimana sih cara memilih simpanan tersebut bisa aman? Jadi semua lembaga perbankan dijamin oleh LPS simpanannya. Tapi kita bisa memilih satu bunga yang lebih tinggi. Lebih tinggi itu artinya tetap dijamin oleh pemerintah lewat lembaga penjamin simpanan, tapi bunganya lebih tinggi dari yang lain. Ini kan aman satu. Yang kedua, punya fasilitas yang lebih. Misalnya BPR lain atau bank lain, nasabah harus datang ke kantor. Harus ke kantor bank tersebut. Kita cari yang bisa memfasilitasi, yang mempermudah transaksinya, misalnya dengan perwakilan dari perbankan yang datang ke rumah dari calon nasabah. Nah, ini kan salah satu fasilitas yang. Kemudian perbankan yang bisa memberi souvenir, khususnya ini kayak BPR atau Moro kan ada souvenir yang cantik-cantik, yang tentunya bisa dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah bahwa bank yang nanti akan menjadi tempat kita menyimpan dana itu harus dalam kondisi sehat. Ya, kita melihatnya dari mana? Ya itu Pak, dari mana tuh kalau mau? Nah, kalau kita pengen tahu bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat, dari publikasi yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Jadi di websitenya OJK itu di situ kelihatan. Jadi bank ini masuk kondisi sehat atau tidak, gitu ada di situ. Benar. Jadi masuk ke websitenya OJK, kemudian di situ ada tulisan publikasi, diklik di situ, kemudian dicari masuk wilayah provinsi mana, kota mana, kemudian banknya apa, di situ kelihatan bagaimana neracanya seperti apa, laba ruginya seperti apa, kemudian komitmennya seperti apa, ada semua. Iya benar juga ya Pak ya. Jadi kalau buat seluruh nasabah ataupun seluruh masyarakat dari Semarang BPR Arto Moro, nah jadi yang penasaran, bahkan mau tahu kira-kira tuh bank tuh sehat taunya dari mana sih? Wow, tadi udah dikasih tahu sama Pak Darmawan, bisa melalui website lebih tepatnya. Website dari OJK ya Pak? OJK, betul. Langsung aja searching, misalkan mau cari BPR Arto Moro, wah dijamin sehat dong pasti ya. Jadi langsung cari di Semarang BPR Arto Moro, dah itu. Atau enggak, mungkin mau ngecek bank lain juga silahkan kayak gitu. Pokoknya kalau dari Bapak Darmawan dan juga Kristi menyarankan ke BPR Arto Moro aja. Kalau nggak bisa datang ke sini, bisa pick up service juga, ya Pak ya. Iya. Nah ini adalah obrolan singkat yang bisa menjadi salah satu wawasan juga untuk masyarakat Semarang dan juga untuk seluruh nasabah yang lagi menonton saat ini ya Pak ya. Mungkin Bapak ada pesan untuk nasabah di tengah pandemi seperti ini? Ya, pesan kami terus semangat. Terus jaga kesehatan. Kita harus terus tetap bisa berpikir bertumbuh secara positif. Apa sih bertumbuh secara positif itu? Ya memang kondisi sekarang ini kadang usaha kita menurun. Menurun itu kita bisa lihat kalau kita berpikirnya selalu bertumbuh positif itu, oh ternyata
seperti usaha yang seperti ini kemudian kita bisa pelajari. Kemudian ke depannya atas kita belajar itu kita bisa lebih berhasil lagi mengelola usaha, kemudian bisa tumbuh lagi menjadi usahanya menjadi lebih baik lagi. Ya. Ini juga berlaku untuk semuanya sih sebenarnya, nggak berlaku hanya untuk yang saja. punya usaha saja, tapi untuk semuanya. Bahwa dari sebuah kegagalan kalau kita berpikirnya bertumbuh secara positif, kita nanti pasti akan di kemudian hari pasti akan bisa berhasil. Benar. Dan tumbuh secara positif dan akan menjadi yang lebih baik lagi ke depan. Iya, benar. Pokoknya quotes-nya Pak Darmawan di siang hari ini adalah jangan takut untuk gagal dan tetap berpikir positif. Ya. Benar banget. Nah, nanti kita bakal ketemu lagi Pak, mungkin di lain hari ya kan. Terima kasih untuk semua edukasi yang udah Bapak share bareng sama Armor, Sobat Armor juga di Armor Talk pastinya ya. Dan terima kasih untuk waktunya Pak Darmawan. Oke, sama-sama. Kita tidak bisa berdekatan terlebih dahulu ya. Karena masih jaga jarak, karena kita selalu mematuhi protokol kesehatan ya Pak ya di sini ya. Tetap harus patuhi protokol kesehatan. Benar. Agar kita tetap terhindar dari terpapar COVID-19. Iya, benar banget. Apalagi sekarang virus cepet banget untuk nyebarnya juga ya Pak ya. Iya, betul. Ya udah, yang penting Pak Darmawan sehat selalu. Amin, amin. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, terus apa Pak? Subscribe Dan komen di YouTube kita. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Artomoro.